Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SPN TV 9 dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam kebaikan dan kesehatan. Amin. Banyak orang, termasuk dari kalangan muslim, yang keliru dalam memahami poligami Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak sedikit orang yang berpoligami dilandasi alasan dan cara yang salah dalam menjalaninya. Pada sebagian kalangan non-muslim, isu poligami kerap dipolitisir dan direkayasa untuk menjatuhkan ketinggian dan kemuliaan akhlak Nabi SAW. Beliau difitnah sedemikian rupa, termasuk disebut sebagai orang yang senang mengumbar nafsu syahwatnya pada sembarang wanita, bahkan dituding pedofilia. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menarasikan setting terkait sejarah dan latar belakang pernikahan Nabi dengan Aisyah yang bersumber dari sebagian isi buku Manajemen Cinta Sang Nabi, karya Dr. Kandidat Sopyan Muhammad, SOS MIK. Bagian ini sengaja kami sampaikan, salah satunya untuk meluruskan kekeliruan, bahkan fitnah keji yang menyebutkan Nabi senang mengumbar syahwatnya sekaligus pedofilia. Bagi kita orang-orang yang beriman, semoga narasi ini akan membuat kita semakin bijak dalam memahami poligami. Visi dakwah masa depan. Aisyah binti Abu Bakar hidup di tengah-tengah tradisi jahiliyah masyarakat Mekah, serta kebiasaan umum kaum lelaki yang senang mengumbar syahwatnya terhadap para perempuan, termasuk anak-anak gadis. Di masa itu, derajat kaum perempuan jauh berada di bawah kaum lelaki. Bahkan mereka kerap mengalami berbagai perilaku kekerasan dan intimidasi dari sebagian kaum lelaki. Kedudukan istri acap kali tidak lagi ditempatkan sebagai pendamping suami yang memiliki peran mulia dan terhormat di rumah tangga. Ketika itu, Aisyah baru berumur 9 tahun. Namun, gadis belia yang sangat cantik ini telah dipinang oleh seorang lelaki non-muslim yang bernama Jabir bin Al-Mat'am bin Adi. Pada masa tersebut, memang perempuan seumuran Aisyah sudah biasa dipinang dan bahkan dinikahkan. Ini bukan hal yang aneh, bukan pula sesuatu yang tabu jika kaum lelakinya, termasuk yang usianya jauh lebih tua, menikahi para gadis belia. Pernikahan seorang anak gadis dengan lelaki dewasa dan tua merupakan hal yang biasa. Tidak ada cemoohan dan pengucilan terhadap para laki-lakinya. Masyarakat tidak mempersoalkan karena pernikahan tersebut bukan suatu persoalan. Sebagai seorang ayah yang telah mengimani ajaran Islam, Abu Bakar pastinya takut apabila putri yang amat disayanginya menjadi sasaran lelaki yang hanya menjadikan Aisyah sebagai objek pemuas nafsu syahwat. Dia juga sangat khawatir seandainya Aisyah menjalani hidupnya seperti kaum perempuan jahiliyah, apalagi dia telah bertunangan dengan seorang non-muslim. Ya Allah, anakku adalah titipanmu. Bagaimana aku harus menjaga putriku Aisyah agar dia menjadi seorang hamba yang beriman? Sedangkan setiap hari hatiku diliputi rasa was-was, khawatir seandainya dia kelak menjadi wanita seperti umumnya kaum wanita di masyarakatnya. Entah seperti apa sesungguhnya Abu Bakar mengadu kepada Tuhannya. Suatu hari, Abu Bakar bermaksud menikahkan Aisyah dengan Nabi. Permintaan Abu Bakar agar Nabi mau menikahi Aisyah terjadi sewaktu Nabi masih sering merenung, merasakan kehampaan setelah wafatnya sang belahan jiwa Khadijah. Permohonan ini sekaligus diniatkan Abu Bakar untuk menghibur kesedihan dan kesendirian sang Nabi. Pada masa tersebut, menjodohkan anak seperti yang dilakukan Abu Bakar terhadap Aisyah merupakan hal yang wajar, biasa, bahkan sesuai tradisi. Bukan pula sesuatu yang tabu apalagi dianggap masalah. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa gadis ini menolak keputusan ayahnya agar dinikahi Nabi. Tetapi justru banyak riwayat yang mengisahkan suasana riang gembira yang diperlihatkan Aisyah pasca pernikahannya dengan beliau. Hal ini bisa dipahami mengingat Nabi memperlakukan Aisyah dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
melebihi yang ditunjukkan ayahnya, Abu Bakar. Awalnya melalui seorang sahabat perempuan, Khawlah binti Hakim, Abu Bakar menyampaikan maksudnya kepada Nabi. Khawlah merupakan mujahid wanita pertama yang memeluk Islam. Ia adalah istri Utsman bin Mad'un, perempuan yang dikenal cerdas, berpendirian kuat dan berani sehingga dirinya memiliki nilai tersendiri bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping menawari Aisyah pada hari yang bersamaan, Khawlah pun menawarkan Saudah binti Zum'ah kepada beliau. Nabi mendahulukan menikahi Saudah karena Saudah lebih membutuhkan pelindung, penghibur, dan penolong. Tetapi untuk menenteramkan hati Abu Bakar, Nabi meminang Aisyah. Dengan demikian, status Aisyah menjadi tunangan Nabi. Pernikahan Rasulullah dan Aisyah kerap menimbulkan polemik justru muncul beberapa abad kemudian. Itu pun di kalangan yang antipati terhadap Islam. Mereka itulah yang di hatinya telah terjangkit penyakit hati, benci terhadap sosok Nabi dan ajaran Islam. Para orientalis yang fobi terhadap Islam acap kali mengangkat pernikahan beliau dengan Aisyah yang dianggap di bawah umur sebagai argumentasi untuk menyerang pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menjelek-jelekan Islam. Sungguh tidak objektif dan juga tidak tepat, apalagi adil, apabila penilaian mengenai pernikahan beliau dengan Aisyah ditinjau dari perspektif kebiasaan, budaya, atau tradisi masa kini. Kemudian, terlepas dari tradisi pernikahan gadis belia dengan lelaki dewasa atau tua yang terjadi di masyarakat saat itu, hadis mengenai umur Aisyah tatkala dinikahkan pun sebenarnya adalah doif atau lemah. Menurut suatu kajian, Aisyah menikah dan hidup serumah dengan Nabi ketika dirinya berusia 16 tahun, bukan 9 tahun. Dalam berbagai hal, bimbingan wahyu seringkali memandu gerak langkah Nabi. Ternyata hal ini juga menyertai latar belakang pernikahan beliau dengan Aisyah. Kata Aisyah, Nabi mengisahkan kepadanya, "Aku melihatmu dalam mimpiku selama 3 malam. Ketika itu datang bersamamu malaikat yang berkata, 'Ini adalah istrimu.' Lalu aku singkap tirai yang menyembunyikan wajahmu, lalu aku berkata, 'Sesungguhnya hal itu telah ditetapkan di sisi Allah.'" Muttafaqun alaihi. Hampir semua istri Nabi yang hidup sepeninggal Rasul berperan dalam dakwah Islam, tetapi keilmuan Aisyah binti Abu Bakar dan peran dakwahnya jauh melampaui istri-istri Nabi yang lain. Istri yang dikenal paling cerdas itu paling lama mendampingi Rasul sehingga dirinya meriwayatkan banyak hadis, sekaligus paling lama atau banyak memperoleh pendidikan dan bimbingan langsung dari Nabi. Kedudukannya sebagai wanita mulia nan solihah dengan keutamaan ilmu yang dimilikinya melekat pada diri Aisyah. Entah apa yang terjadi dengan Aisyah seandainya ia tidak menikah dengan Rasul, melainkan menikah dengan seorang lelaki kafir yang sebelumnya pernah dalam status pinangannya. Allah menetapkan kebaikan dari pernikahan ini. Usia Nabi dengan Aisyah boleh saja terpaut jauh, akan tetapi tidak sulit bagi beliau menyesuaikan diri dengan kondisi psikologis Aisyah. Nabi menyadari dirinya tidak boleh menuntut Aisyah di luar batas umur dan kemampuannya. Begitu pula tingginya kedudukan sang Nabi tidak menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap kaku dalam menjalin hubungan dengan Aisyah. Justru Nabi merasa harus memperlakukan Aisyah secara khusus, serta memberi keleluasaan pada Aisyah dalam memenuhi keinginannya. Berkat perhatian, bimbingan, kesabaran, serta pendidikan ilmu agama yang diberikan dan diterapkan Nabi secara terus-menerus, Aisyah tumbuh menjadi wanita yang tidak hanya cerdas, tapi juga menguasai masalah-masalah hukum, khususnya hukum tentang kewanitaan. Dialah istri Nabi yang paling utama ketinggian ilmu agamanya. Alangkah bijaksananya keputusan Rasulullah menikahi Aisyah, mengingat visinya yang jauh ke depan, menjadikan Aisyah sebagai wanita Islam yang paling utama. Inilah visi dakwah di balik pernikahan Nabi dengan perempuan cerdas itu. Abu Bakar
besar yang semula mengkhawatirkan anak perempuannya menjadi korban kejahilian kaumnya, justru menjadi sangat lega dan bahagia. Di samping itu, pernikahan Nabi dengan Aisyah terbukti kian mempererat persahabatan dan persaudaraan keduanya. Bertambah eratnya hubungan Abu Bakar dengan Muhammad SAW semakin memperkuat barisan dakwah Islam, mengingat Abu Bakar termasuk orang yang terpandang di kaumnya. Keutamaan Aisyah. Keberhasilan Nabi menjadikan Aisyah sebagai wanita paling utama keilmuannya diakui para ulama. Dari Urwah bin Zubair seperti diriwayatkan Hisham putranya, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih pintar dalam ilmu fikih atau agama, kedokteran, dan syair selain Aisyah." Az-Zuhri berkata, "Seandainya diperbandingkan antara ilmu Aisyah dengan ilmu seluruh istri Nabi dan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah jauh lebih unggul." Dari Masruq, seperti terungkap dari sebuah riwayat yang diriwayatkan Abu Darda, "Aku melihat para syekh dari kalangan sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah tentang faraid atau ilmu waris." Zubair bin Awam berkata, sebagaimana diriwayatkan putranya Urwah, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar tentang Al-Quran, hal-hal yang difardukan, halal dan haram, syair, cerita Arab dan nasab atau silsilah keturunan selain Aisyah." Sepeninggal Rasulullah SAW pada tahun 57 Hijriah, Aisyah yang telah berusia 18 tahun mengisi hari-harinya dengan berpuasa Daud dan mengajarkan Al-Quran dan hadis. Di balik hijabnya, di hadapan kaum lelaki, beliau melanjutkan dakwah Islam sebagaimana yang diajarkan oleh mendiang suaminya, Muhammad SAW. Sungguh dangkalnya pemahaman beberapa kalangan, terutama para orientalis, yang menuding bahwa motif pernikahan Muhammad SAW dengan Aisyah karena menuruti hasrat seksual semata. Padahal, jika alasannya serendah itu, mana mungkin beliau mampu mendidik Aisyah sehingga dia memiliki kedudukan sedemikian mulia dan tinggi. Aisyah wafat di Madinah pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia dimakamkan di Al-Baqi, kawasan pemakaman yang terletak di kota Madinah. Demikian sekelumit bagian dari isi buku Manajemen Cinta Sang Nabi. Buku ini membahas semua latar belakang dan motivasi pernikahan Nabi dengan istri-istrinya. Semua dilandasi dengan manajemen cinta, cinta yang melampaui pemahaman dan kemampuan manusia biasa. Dalam buku ini, manajemen cinta juga beliau tunjukkan sebagai ayah, sebagai pendakwah, sebagai panglima perang, dan sebagai presiden atau pemimpin negara. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar Anda mendapat notifikasi mengenai video-video yang menebar kebaikan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.